Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka mengenyampingkan Al-Quran. Rujukan utama ayat nomor 30 dari surat Al-Furqan. Ayat ini secara utuh berbunyi, Qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kira-kira ayat ini bahagian dari keluhan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ketika itu Rasul berkata secara lafzi dan maknawi, Ya Rabb, ya Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan kaumku menjadikan Al-Quran ini dikesampingkan. Banyak tafsir, ada yang mengatakan kaum di sini adalah orang kafir dan itu final. Orang kafir bukan mengenyampingkan sebenarnya, tapi menolak dan tidak menerima sama sekali. Tapi Khatib melihat dia menjadikan Al-Quran itu panduannya, tapi dikesampingkan mahjura. Itulah tema utama dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini. Materi khutbah memang identik dengan keimanan, tapi adalah satu hal yang niscaya. Momentum khutbah juga disampaikan dalam bentuk kritik internal, eksternal, dalam bentuk politik strategis, bukan praktis. Apalagi jamaah yang hadir, khususnya masjid yang kita cintai takwa ini adalah para intelektual, para profesor, doktor, dan para dosen-dosen. Bahagian dari kritik dengan tujuan sehat adalah satu hal yang niscaya dan pasti. Maka dalam kesempatan ini, momentum ini kita manfaatkan. Surah Al-Furqan ayat 30. Khatib melihat bahagian dari keluhan Nabi nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bagian dari keluhan, apakah bagian dari pertanggungjawaban, apakah bagian dari lepas tangan? Orang bisa saja berdebat kaum di sini kafir atau mukmin, ya. Kalau memang bagian dari beda pendapat, maka khatib melihat ini adalah bagian dari internal mukmin. Karena teksnya mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sama teks ayat wa'budullah wa la tusyriku. Sembah tapi jangan yang kutukan, jangan pergi ke paranormal, jangan pergi ke para dukun. Pasti teks ayat ini kepada muslim, bukan kepada orang kafir. Karena orang kafir secara teks Al-Quran tidak ada disebut wa'budullah itu, ya pasti internal. Itu satu catatan. Dalam surah An-Nisa, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa an yahkum bainahum bima anzalallah. Banyak sekali ayat membuat satu ketetapan hukum adalah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah barangkali bahagian dari keluhan Nabi atau pelepasan pertanggungjawaban Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat
ada sebahagian dari umatnya yang dalam tanda kutip seolah-olah dia adalah the best Muslim, dia adalah monopoli kebenaran, tapi hakikatnya di mata Allah ia adalah melakukan sebuah kesalahan. Kita beri beberapa contoh kasus dalam konteks kritik sosial internal. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kebaikan, karena kita lihat umat Islam hari ini porak-poranda. Umat Islam hari ini jadi pecundang dengan sinetron episode yang amat panjang. Sutradaranya selalu orang lain. Kita bisa saja kapanpun dimanapun Anda salah, Anda tidak benar, Anda jahat. Tapi kenapa tidak pernah sekali-sekali mengatakan al-khata'u kaminun fina, something wrong ada pada kita. Bahagian dari itu adalah al-fikru, wawasan, pemahaman, pemikiran, dan itu adalah bahagian dari kajian keislaman walaupun digunakan dalam momentum seperti khutbah Jumat dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah dengan hukum Allah. Jelas apa hukum Allah? Kita beri contoh dalam surah An-Nisa ayat nomor 15. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alullahu lahunna sabila. Ini teks ayat. Ya, kita tidak membenarkan katakan ada satu kasus atau orang terjatuh zina. Teksnya jelas mengatakan orang yang berbuat zina dari wanita kalian, berarti orang muslim ya, wanita kalian. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, datangkan 4 saksi. Logika sulit 4 saksi. Mungkin sudah terlalu sangat luar biasa pelanggarannya, dia berzina di taman, di keramaian banyak, itu mustahil terjadi. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, datangkan 4 saksi. Fa in syahidu, kalau 4-nya terjadi melihat. Coba, fa in syahidu, apa konsekuensi hukum? Fa amsikuhunna fil buyut, kurung mereka di rumah. Ini ayat. Fa amsikuhunna fil buyut, arti tidak berlanjut kejahatannya. Au yaj'alullah hatta yatawaffahunnal maut au yaj'alullahu lahunna sabila. Artinya kurung di rumah sampai wafat, atau Allah berikan jalan keluar. Datang seorang melamarnya, menikahinya, mengajak berbuat baik, bertaubat, lalu lahir dari rahimnya anak yang soleh, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Itu hukum. Tapi kenapa ada sebagian dengan tanda kutip seolah-olah monopoli kebenaran, orang berzina, raja, bunuh, mati. Apa itu ajaran? Bukankah Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 15, famsikuhunna. Nah, inilah bahagian dari keluhan Nabi. Wa aniyakum bainahum bima anzalallah. Nabi sendiri mengatakan hukum itu dengan hukum Allah. Itulah contohnya surah An-Nisa. Tapi orang lain dan sebagian umatnya dengan tanda kutip meyakini sebuah kebenaran dan ini adalah kebenaran mutlak, tapi bunuh, rajam dan sebagainya. Khatib tidak pernah membenarkan perbuatan zina dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah pemahaman utuh sehingga keluhan itu dilontarkan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Qala rasulu ya rabbi, teknya ar-rasul, tidak ada tafsiran lain. Ya rabbi ya Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kita beri beberapa contoh lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan pada ayat 16-nya nyata Allah mengatakan, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Innallaha ghafurur rahim. Andai kata seorang terlanjur berbuat zina antara laki-laki, pemuda dan pemudi, fa'azuhuma, malukan dia, hukum sekedarnya. Dan itu ditafsirkan dalam surah An-Nur ayat nomor 2. Az-zaniyatu waz-zani, itu teksnya malah pelaku zina betulan. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan perempuan, fajlidu, jilid. Malukan dia di depan forum sehingga tidak berlanjut. Fajliduhuma. Tapi di mana rajam? Bunuh mati, bunuh mati. Atau memang harus pola pikir kita demikian sehingga umat Islam ini terlambat. Nah, ini ada ayat mengatakan memang itulah sebuah pemahaman yang utuh. Dalam Al-Quran misalnya, alladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal soleh, surga lebih dari 200 ayat.
Tapi kenapa ada berani mengatakan siapa yang pakai celana di atas mata kaki neraka? Padahal beriman dan beramal soleh adalah surga. Hanya gara-gara celana di atas mata kaki jadi neraka. Bahkan Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannat, lebih dari 200 kali. Inilah keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Bahkan dalam konteks fatwa, sahabat datang ke Nabi, yastaftunaka qulillahu yuftikum. Sahabat datang, ya Rasulullah beri fatwa kami ya Rasulullah. Rasul menolak. Qulillahu yuftikum, kalau minta fatwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, wa yastaftunaka fin nisa, minta fatwalah tentang perempuan. Nabi menjawab, qulillahu yuftikum, Allah yang mengeluarkan fatwa. Itu Nabi jelas dalam surah An-Nisa. Tapi hari ini dengan tanda kutip, apakah karena kepentingan atau monopoli kebenaran, banyak keluar fatwa. Apalagi dalam momentum-momentum politik dan kepentingan. Ini wajib, ini haram. Ada satu kelompok bagian dari umat Islam haram memilih karena ini adalah sistem kafir. Haram, keluar fatwa. Ini wajib memilih supaya kita berkuasa, bisa buat kebenaran, bisa membuat kejujuran dan keadilan. Keluar fatwa lagi. Ketika terjadi pandemi, keluar fatwa lagi. Zona merah boleh tidak, haram salat Jumat. Zona 2 macam-macam, boleh tidak Jumat. Keluar semua fatwa ini. Padahal Allah sendiri mengatakan dalam konteks Al-Quran, sahabat bertanya kepada Rasulullah, yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu. Lalu Allah katakan, qulillahu yuftikum, ya Muhammad katakan Allah lah yang memberikan fatwa. Nah, ini yang terkadang sebuah bahagian dari pemahaman yang utuh. Kiranya umat Islam itu berpikir strategis supaya umat Islam itu bangkit, ya tentunya dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Makanya dalam ayat tadi ada sebuah konsep yang Allah berikan dalam surah An-Nisa tadi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan bahagian dari umat Islam itu ada syir'atan, ada minhaj. Ada syariat, kalau akidah final, selesai. Tapi kalau syariat itu aturan. Salat syariat, puasa syariat, zakat syariat, mandi sebelum salat syariat, semuanya. Siwak syariat. Membersihkan, bahkan sampai hadis Nabi mengatakan, orang yang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau bukan membebankan bagi umatku, aku wajibkan bersiwak ketika salat. Nah, itu syariat. Sehingga kita lihat bagi sebagian umat Islam pakai kayu lalu gosok gigi. Nyatanya hari ini nyaris tidak ada lagi yang melakukannya. Nyaris tidak ada. Berarti menghilangkan syariat. Tapi ada syariat, ada minhaj. Nah, terkadang inilah sebuah pemahaman dan umat Islam itu harus memahami. Kenapa kita yang mau bangun jam 5, gosok gigi dengan Pepsodent dan sebagainya, lalu wangi mulutnya pergi ke masjid, apakah itu tidak syariat? Apakah itu tidak siwak? Nah, memang syariatnya sebenarnya harus kayukah ke sini atau bahagian dari minhaj. Ada Allah berikan metode dan itulah bahagian. Lalu berbeda. Akhirnya fulan ini Quran, ini tidak mengikut sunnah, ini kafir, bid'ah dan sebagainya. Lalu ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Kapan kita bangkit? Kapan kita maju? Kapan kita bisa rekreasi ke bulan? Bahkan kita, subhanallah, orang lain di Eropa, di Barat, di Amerika berlomba-lomba membangun 1000 masjid. Tapi kita terkadang dalam satu masjid 1000 orang mempermasalahkan satu masjid. Tak selesai-selesai. Ada apa sebenarnya? Atau ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Subhanaka ya Allah. Inilah sebenarnya. Bahkan jelas Rasul mengatakan, Al-Quran mengatakan, kita beri contoh syariat yang lain dalam konteks muamalat. Nah, Allah mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jangan makan harta sesama kalian kecuali dengan jual beli. Antaradin, jelas taradin. Nah, ketika kita baca mungkin fikih-fikih klasik, mereka implementasikan antaradin itu, aku beli, aku jual. Ya syariatnya memang harus begininya kah? Bukankah syariat itu jual beli antaradin, suka sama suka? Hari ini dengan perkembangan zaman, orang belanja di supermarket saja 10-20 item. Apakah harus aku beli, aku jual?
Bahkan tidak hanya di supermarket, bahkan hari ini orang transaksi bukan ratusan juta tapi miliaran, bukan antar pulau tapi antar negara hanya dengan satu genggaman. Bukankah itu bahagian dari Islam? Dan Islam tidak pernah bertentang ilmu dengan begitu. Atau harus mengatakan we are the best, kami yang benar, kalian salah. Itulah yang terjadi hari ini. Kita lihat ada kelompok yang mengatasnamakan Islam, kami yang benar, melakukan sweeping sebelum Ramadan. Ini semua ajaran, ini adalah Allahu Akbar. Nyatanya juga punah. Yang satu mengatakan wajib politik, wajib masuk supaya kita bisa robah. Nyatanya tidak pernah berkembang juga partai-partai Islam. Dulu Masyumi hilang, PBR hilang dan sebagainya. Yang satu haram politik, ini kafir. Haram, jutaan mengaku pendukungnya, ternyata juga punah dalam kehidupan. Makanya Allah berikan Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin. Jangan dari satu sisi hudal lil muttaqinnya saja dekat dengan Tuhan, dan itu juga perlu dipertanyakan. Tapi Al-Quran bahagian dari sisi-sisinya itu adalah menyentuh aspek horizontal, dan nomor satunya adalah ilmu pengetahuan. Termasuk di sana adalah mindset, pola pikir, pemahaman dan sebagainya. Subhanaka ya Allah. Nah, ketika ada satu hukum misalnya, ada ayat lalu dianggap tanda kutip hadis. Subhanallah. Lalu apakah kalah Al-Quran dengan hadis? Karena subjektifnya, karena tanda kutip ingin monopoli kebenaran, seolah-olah hadis inilah yang benar. Ya mungkin bisa saja benar dan sebagainya, tapi apakah ketika bertentangan dengan Al-Quran, lalu Al-Quran itu kita kesampingkan? Itulah Rasul mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Atau pemahaman kita terhadap hadis. Ada katakanlah hadis Bukhari, anggaplah Muslim. Sampai hadis itu berkata, dalam konteks sikap ini ya, wafirul lihyah wa'fus khaliful yahuda wan nasara, wafirul lihyah wa'fus sawariba. Berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani, pelihara jenggot, potong kumis. Nah, kalau tidak Yahudi, lalu ada orang potong jenggot, Yahudi kau, apa iya? Nah, kalau kita lihat dia menjadi lebih banyak kali Yahudi dan Nasrani kalau memang itu standarnya. Padahal teksnya iya, tapi pemahamannya apakah harus demikian? Celana di bawah mata kaki neraka, apakah gara-gara itu dia neraka? Padahal dia amanu wa amilus shalihat. Inilah bahagian dari muhasabah, bahagian dari kalangan intelektual, tokoh Islam tidak mau diambing-ombangkan oleh orang lain, apalagi dengan kepentingan politik. Umat Islam itu dengan ajaran yang sangat unik, indah, universal, mengandung makna dan multidimensional untuk menciptakan sebuah peradaban yang hebat, dan peradaban itu namanya adalah peradaban Al-Quranul Karim di bawah dua pijakan, yaitu Al-Qur'anu hudal lil muttaqin dimensi iman, yaitu Al-Qur'anu hudal linnas dimensi ilmu pengetahuan. Insyaallah dimensi ilmu pengetahuan dan tauhid iman ini akan muncul dari universitas yang kita cintai ini, dan akan memberikan kesejahteraan yang panjang luas kepada alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.